Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Tetap semangat ya teman-teman. Meskipun SKB sekarang diundur dan belum tahu hasil keputusannya kapan dan tanggal berapa SKB akan dimulai, tapi kita tetap semangat untuk tetap belajar, latihan, dan berdoa. Baik, di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD, kompetensi pedagogik. Dalam hal ini akan membahas lebih spesifik profesionalitas guru, evaluasi kemajuan belajar, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, konservasi seriasi, model pembelajaran penemuan, motivasi dalam kegiatan belajar. Part yang ke-29. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Tujuan dilakukannya evaluasi kemajuan belajar pada dasarnya untuk mengukur A. Tercapainya tujuan pembelajaran umum dan khusus, B. Tingkat keberhasilan belajar siswa, C. Perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah pembelajaran, atau D. Keberhasilan guru dalam memberikan pembelajaran. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Tercapainya tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan evaluasi kemajuan belajar terbagi menjadi dua ya teman-teman. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi pendidikan adalah: pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Soal yang kedua, berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah: A. Melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. B. Membentuk kelompok kerja guru. C. Melakukan penelitian mengenai kinerja guru. Atau D. Menyelenggarakan seminar ilmiah. Jawaban yang benar A. Melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Karena melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran termasuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Soal yang ketiga, alasan perlunya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah untuk memahami: 1. Percepatan pertumbuhan fisik anak. 2. Kondisi awal mempengaruhi perkembangan selanjutnya. 3. Penerapan nilai kehidupan di sekolah. Pilihan jawabannya A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah yang D. 1, 2, dan 3. Jadi alasan perlunya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah untuk memahami ketiga hal di atas, yaitu percepatan pertumbuhan fisik anak, kondisi awal mempengaruhi perkembangan selanjutnya, dan penerapan nilai kehidupan di sekolah.
Soal yang keempat, kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu dari 4 sasaran utama karakteristik dalam pendidikan SD. Karena pendidikan SD diarahkan untuk A. Dapat membaca, menulis, dan berhitung. B. Mencari informasi untuk memecahkan masalah. C. Menggunakan logika. Atau D. Dapat menginformasikan sesuatu yang diperoleh. Jawabannya adalah yang D. Dapat menginformasikan sesuatu yang diperoleh. Karena dapat menginformasikan sesuatu yang diperoleh merupakan kemampuan berkomunikasi. Soal yang kelima, berikut adalah contoh perilaku anak SD yang memiliki kematangan perkembangan intelektual berdasarkan beberapa percobaan konservasi Piaget seriasi, yaitu A. Anak sedang menyusun gelas dari ukuran kecil hingga yang berukuran besar, atau sebaliknya. B. Anak dapat mengelompokkan macam-macam benda berdasarkan bentuk dan ciri-ciri dari masing-masing benda tersebut. C. Anak menyebut temannya satu persatu sambil menyampaikan ciri-cirinya yang dimiliki oleh masing-masing dari temannya. Atau D. Anak diberi gelas yang berbeda bentuknya, kemudian diisi air yang volumenya sama, selanjutnya anak disuruh memberi komentar. Jawabannya adalah yang A. Anak sedang menyusun gelas dari ukuran kecil hingga yang berukuran besar, atau sebaliknya. Karena pernyataan tersebut adalah contoh dari konservasi Piaget seriasi. Karakteristik lain dari tahap operasional konkret ialah kemampuan untuk mengatur benda sesuai dengan beberapa dimensi kuantitatif, seperti berat atau ukuran. Kemampuan ini disebut seriasi. Seorang anak usia 8 tahun dapat mengatur 8 tongkat dengan panjang yang berbeda dengan urutan terpendek sampai terpanjang, atau suatu benda dari ukuran yang terkecil sampai yang terbesar. Maka kemampuan tersebut oleh Piaget disebut konservasi seriasi. Soal yang keenam, berikut adalah contoh yang benar penerapan metode bermain untuk perkembangan agama anak SD. A. Waktu anak diajak ke kebun binatang, guru di tengah perjalanan memberitahukan pada siswa agar mengamati keistimewaan hewan yang ada di kebun binatang sebagai ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. B. Waktu istirahat, guru menghampiri siswa yang sedang meniup balon sambil berkata, minta bantuan teman agar kamu tidak merasa kelelahan meniup balon sendiri. Itulah perlunya berteman dan saling mengenal. C. Guru bersama anak saat membicarakan kisah si Malin Kundang memperingatkan anak jangan berani pada kedua orang tua. Atau D. Waktu pelajaran agama, guru menyontohkan cara mengambil air wudhu yang benar. Di soal ini, contoh yang benar penerapan metode bermain untuk perkembangan agama anak SD. Jawabannya yang B. Waktu istirahat, guru menghampiri siswa yang sedang meniup balon sambil berkata, minta bantuan teman agar kamu tidak merasa kelelahan meniup balon sendiri. Itulah perlunya berteman dan saling mengenal. Kenapa jawabannya B? Di antara beberapa opsi yang ada, karena kata kuncinya yang pertama ada di penerapan metode bermain dan perkembangan agama anak SD. Penerapan metode bermain dan perkembangan agama anak SD. Kita lihat di sini. Karena yang dilakukan guru tersebut adalah contoh yang benar penerapan metode bermain untuk perkembangan agama anak SD. Di mana meniup balon merupakan contoh penerapan metode bermain. Mengenal dan saling berteman
merupakan ajaran agama yang baik untuk perkembangan agama anak SD. Sebagaimana yang diperintahkan oleh gurunya tadi, itulah perlunya berteman dan saling mengenal. Sebagaimana firman Allah, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi jelas ya teman-teman, dalam kegiatan meniup balon adalah penerapan metode bermainnya. Berteman dan saling mengenal merupakan ajaran agama dan baik untuk perkembangan agama anak SD. Soal selanjutnya, soal yang ketujuh. Pada proses pembelajaran, guru memberi tugas pada siswanya untuk melakukan observasi terhadap kehidupan yang terjadi di sebuah pemukiman dekat pabrik. Yang dilakukan guru tersebut adalah contoh dari belajar. A. Pemberian tugas. B. Observasi. C. Menyimak. Atau D. Menemukan. Jawabannya adalah D. Menemukan. Karena dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru hanya menugaskan, tidak memberikan rambu-rambu kegiatan apa yang harus dilakukan. Model pembelajaran penemuan atau yang biasa kita kenal dengan istilah discovery. Proses mental dalam mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman, menemukan. Soal yang ke-8, pemberian hadiah dapat menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah karena A. Melalui pemberian hadiah, siswa dapat belajar lebih baik lagi. B. Membuat anak menjadi girang dan senang. C. Anak menjadi percaya diri karena telah menerima hadiah. Atau D. Dengan adanya hadiah, anak akan berperilaku positif. Jawabannya adalah yang A. Melalui pemberian hadiah, siswa dapat belajar lebih baik lagi. Sudah jelas ya teman-teman, ketika seorang guru memberikan hadiah kepada siswa, maka akan menumbuhkan motivasi bagi siswa tersebut. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan diberikannya hadiah, siswa dapat belajar lebih giat lagi. Jadi bukan hanya membuat siswa girang dan senang, menjadikannya percaya diri, atau membuatnya berperilaku positif, akan tetapi yang lebih utama adalah dengan pemberian hadiah tersebut, siswa dapat belajar lebih baik lagi. Soal yang ke-9, sikap dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi anak yang berperilaku responsif terhadap perasaan anak adalah A. Selalu memperhatikan anak tersebut. B. Mengajak anak ke tempat yang menyenangkan hatinya. C. Menciptakan hubungan baik dengan anak. Atau yang D. Berbuat adil terhadap semua anak. Jawabannya adalah yang A. Selalu memperhatikan anak tersebut. Karena anak yang berperilaku responsif terhadap perasaan anak harus disikapi dengan cara selalu memperhatikan anak tersebut atau memberikan perhatian lebih kepadanya. Soal yang ke-10, banyak siswa kelas 4 SD belum dapat menghitung perkalian yang mudah sesuai kurikulum. Hal tersebut tidak perlu terjadi bila guru A. Memberi contoh soal perkalian dari yang mudah sampai yang sulit. B. Menggunakan metode mengajar yang mudah dipahami. C. Memberi tugas hitungan yang sesuai dengan kemampuannya. Atau D. Memberi tugas perkalian dari 1 sampai 100. Maka jawabannya adalah yang A. Memberi contoh soal perkalian dari yang mudah sampai yang sulit.
Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu konkret, integratif, dan kecenderungan hierarkis. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang nyata, yakni segala sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan dikotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Integratif, pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Sedangkan hierarkis, pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Jadi ketika ada siswa yang belum dapat menghitung perkalian yang mudah, maka tindakan seorang guru atau sikap seorang guru adalah dengan memberikan contoh soal perkalian dari yang mudah sampai yang sulit. Karena anak-anak usia sekolah dasar itu lebih dominan kepada 3 ciri tadi teman-teman, konkret, integratif, dan hierarkis. Anak-anak akan lebih mudah menangkap hal-hal yang konkret sifatnya, integratif, dan hierarkis dibandingkan dengan opsi B, C, dan D. Maka jawaban terbaiknya adalah yang A ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada masukan, saran, kritik, dan hal-hal yang ingin ditanyakan, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.